Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Dengan takdir Allah, kita sudah memiliki dekade yang ke-38. Dekade ini masih dalam rangka menggugah perasaan manusia-manusia kita, di antara kita yang lupa, menggugah ingatan agar kita semua ini betul-betul bersiap untuk menghadapi suatu saat yang tidak dapat tidak kita hadapi. Memang tidak sia-sia Allah menaruh dalam surat-surat terakhir dari Al-Quran ayat-ayat yang mengingatkan kita kepada hari kiamat. Dan suasana-suasana semacam itu yang sebagian kecil yang tidak bisa diperbandingkan dengan hari itu, walaupun 1/1000, 1/1000 itu tidak bisa dijadikan perbandingan. Walaupun hal-hal semacam itu sudah pernah kita alami di dunia sekarang, tetapi nanti kita akan alami sesuatu yang betul-betul dahsyat, yang betul-betul mengerikan, sehingga buat seorang mukmin yang sudah ditoto oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya ingatannya tetap konsentrasinya ke situ, dia nanti akan hati-hati. Dia pasti akan menghitung-hitungkan langkah-langkahnya dan tindak tanduknya. Antara yang kita harus ingat selalu, ehwal saat-saat kiamat menjelang, itu semuanya dalam surat-surat di penghabisannya Al-Quran. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui kebiasaan manusia ini membaca yang terakhir, itulah yang paling diingat. Itu umumnya dalam bacaan, apa-apa yang paling pungkasan kita baca, itu yang selalu terkenang. Saya petikkan sedikit, tidak satu surat penuh, tetapi termasuk surat-surat pendek, yaitu Idza Zulzilatil Ardh. Maka sekarang ini terbayang oleh kita detik-detik ungkapan rahasia kita. Ini buat seorang mukmin menjadikan dia waspada apabila hari itu nanti akan dialami olehnya. Dan tidak dapat tidak ada satu manusia pun, turunan apapun dia, bangsa apapun dia, yang akan luput tidak kena hari kiamat, yang tidak akan menangi dan mengalami hari kiamat. Itu belum ada manusianya. Dan belum ada manusia atau makhluk Allah di saat-saat itu yang tidak terkena syoknya,
tidak kena gegap gempita dan syoknya hari kiamat itu, tidak ada. Katakan saja Jibril, katakan saja malaikat-malaikat yang intinya malaikat 10 itu, semuanya akan mengalami akibat daripada detik-detik itu. Apalagi makhluk-makhluk dhaif seperti kita ini, yang sering lupa, sering menerjang larangan, sering tidak mengabaikan perintah, seperti kita ini. Betapa halnya kita di hari-hari di mana hari itu hampir diambil konklusi rahasia manusia dibongkar. Oleh siapa? Ini pertanyaan kedua. Siapa yang membongkar rahasia saya? Yang membongkar rahasia kita semua adalah bumi yang kita tempati ini. Dimulai ayat itu dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bila bumi bergoncang dengan goncangan-goncangan yang dahsyat, bumi mengeluarkan isi perut dan segala bebannya, dan manusia bertanya, mengapa? Mengapa ia terjadi begini? Di saat itu bumi menceritakan segala ehwal dirinya. Ma'asyiral muslimin, secara kecil-kecilan, mungkin tiap orang di antara kita ini sudah mengalami apa yang dikatakan gempa. Betul? Saya sendiri mengalami di Masjid Ampel kira-kira tahun 51 satu gempa bumi yang kita sedang sujud sholat tarawih. Demi Allah yang menciptakan saya dan saudara-saudara, kalau saya ingat hari itu, ngeri saya. Itu suara gempa itu berbunyi seperti mesin slap gitu. Berbunyi itu menara apa? Bergerak. Waktu itu manusia yang teriak, saudara tidak percaya suara seperti orang sudah mati semua. Padahal Masjid Ampel tidak kena apa-apa. Saya kalau ingat itu, sekali lagi, saya ngeri. Padahal kita keluar dari malapetaka dan musibah itu dengan selamat. Ada beberapa rumah rubuh di Gresik dan beberapa orang mati. Ada beberapa tembok menjatuhi orangnya di tempat-tempat jauh dari Surabaya, jadi dekat-dekat Surabaya. Alhasil itu kegoncangan yang saya lihat paling hebat. Itu babut itu berombak begini, saudara. Saya sudah tidak bisa tidak ingat baca apa yang saya mesti baca. Kabur, takut. Dan sampai 2-3 hari saya ingat-ingat tadi, gemetar. Padahal mestinya saya dan saudara tidak ingat itu. Ingat ini. Idza zulzilatil ardu, seluruh bumi menggoncang. Dengan kegoncangan itu dia mengeluarkan isi perutnya semua. Artinya bumi memuntahkan isi perutnya. Bangkai-bangkai manusia, tulang-tulangnya berserakan, keluar semua. Dan itu segera menjadi manusia yang digiring ke mahsyar. Air yang panas, timah, bensin, itu semua keluar di atas, terbalik. Jadi seperti barang yang umum. Itu akan terjadi, saudara-saudara. Kemudian setelah bumi mengeluarkan isinya, yang isi perutnya yang berat, sudah tidak ada lagi. Manusia sudah dibongkar oleh dia. Sudah pada berserakan semuanya, tidak tahu kemana.
Semua bertanya-tanya, kenapa ini? Ada apa ini? Buat si kafir. Tapi kalau mukmin sudah tahu ini kiamat. Fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah, dan disinilah manusia ingat apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditemui. Apa yang harus ditemui? Liyurau a'malahu, diperlihatkan perbuatanmu. Bumi sendiri menyaksikan, membongkar rahasia kita. Dia mengeluh kepada Allah, ya Allah, saya di tempat ini sekian sentimeter, saya digunakan untuk zina oleh fulan dan fulan. Tempat ini dipakai untuk judi. Tempat sebesar 50 meter persegi ini digunakan untuk zikrullah. Ini semua nanti menyaksikan perbuatan kita. Dan kesaksian yang tidak bisa ditolak. Tidak ada satu manusia yang mengatakan saksinya ini palsu ya Allah. Tidak akan bisa. Sebab Allah yang memberi kekuatan atau memberi kebulihan bumi buat berbicara. Jadi tidak mungkin ini bumi bohong. Dan tidak mungkin ada yang membantah. Itu sebabnya sebagian ulama fikih mengatakan kalau sholat 2 rakaat ba'diyatul isya, habis itu mau sholat witir ganti tempat, jadi tidak di satu tempat, sedapat-dapatnya pindah tempat. Jadi kalau sholat di sini rakaatain ba'diyah witir di sini. Apa sebab? Sebab tempat-tempat ini nanti akan menyaksikan, ya Allah, pada tanggal sekian, jam sekian, hari sekian, saya digunakan oleh si A sholat di sini. Dan ini juga berbicara. Dapat banyak saksi yang meringankan kita punya ketakutan. Buat si mukmin kesaksian bumi untuk dia, karena dia berbuat baik, menggembirakan. Juga sebaliknya, mukmin pun jadi siapapun dia, kalau dia berbuat durjana dan maksiat di atas bumi, bumi menyaksikan. Ya Allah, tempat ini digunakan oleh fulan. Ini saya digunakan untuk itu. Untuk perbuatan maksiat, untuk perbuatan minum dan seterusnya. Tuhadithu akhbaraha. Apa sebab? Ya sebab Allah menyuruh dia. Bi anna rabbaka awhalaha. Jadi coba kita dengar sekali lagi ayat ini. Kita baca dengan pelan-pelan, merasa-rasakan isinya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nas ashtatan liyurau a'malahum. Manusia waktu itu pada berlari-larian, berberondong-berondong, tidak tahu kemana. Dia dengar ini suara dengan melihat tanah seperti ada yang membaliknya dengan mesin. Dia sudah tidak tenang. Dia sudah tahu bahwa dia akan digiring untuk melihat amalannya. Untuk melihat satu suasana tidak ada ampun buat satu amal yang tidak dihitung. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Waktu itu, waktu zaman sahabat, orang mengumpamakan dzarrah ini ya semut. Atau seperti sebesar nyamuk. Siapa yang berbuat sebesar semut, kebaikan akan diganjar kebaikan. Barang siapa berbuat kejahatan sebesar semut akan dibalas. Waktu itu tafsirannya tafsiran semut. Itu sudah dianggap paling kecilnya benda. Tapi di zaman sekarang, di hujung abad ke-14 Hijriah ini, orang menafsirkan zarrah itu atom. Masani'ud zarrah
Artinya reaktor-reaktor atom. Begitu bahasa Arabnya. Jadi zarrah itu sekarang Quran ditafsirkan oleh ilmu pengetahuan sekarang dengan zarrah itu atom. Dulu zarrah itu bisa dilihat dengan mata. Sekarang atom ini dengan mikroskop pun tidak bisa dilihat. Jadi mesti ada mikroskop istimewa. Namanya elektronik. Mikroskop baru melihat atom. Sampai begitu kecil akan terhitung, akan diperlihatkan kepada kita di hari-hari balasan seperti itu. Nah sekarang saudara-saudara, apa kita bisa membayangkan hari itu akan terjadi apa belum? Kalau belum, demi kebenaran Al-Quran, hendaknya kita pada malam ini merenungkan bahwa hari itu akan terjadi. Hari itu orang sudah tidak melihat orang. Ayah tidak kenal pada anaknya dan tidak kenal pada istrinya. Seorang istri sudah tidak kenal lagi pada suaminya. Bukan tidak kenal, tidak tahu bahwa ini suaminya, tetapi takut. Sampai tidak ada kesempatan untuk menegur. Tidak ada kesempatan untuk menoleh. Seperti seorang yang tenggelam. Saudara bisa bayangkan seorang yang tenggelam. Atau seorang yang kena musibah kebakaran. Dia sudah tidak melihat anak, tidak melihat anak. Dia melompat dari jendela. Begitulah kira-kira hari itu. Kita harus bisa membayangkan itu. Sebab dengan demikian, saudara-saudara, kita akan bisa menghitung langkah kita. Kita akan bisa berhati-hati menghadapi zaman yang hampir habis buat umur kita dan semakin dekat pada hari kiamat itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa berbuat amal sebesar atom kebaikan akan dibalas, akan dia lihat balasannya, dan sebaliknya. Barang siapa berbuat kejahatan sebesar biji atom, kejahatan akan dibalas. Lantas kedua, kita harus bersiap sedia memperbanyak jumlah apa-apa yang akan diperlihatkan kepada kita itu. Kita harus memperbanyak jumlahnya amalan baik yang nanti kita akan diperlihatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, liyurau a'malahum. Yang sampai sekarang di antara kita menumpuk perbuatan maksiat harus di stop, dicuci dulu. Dia harus mengadakan pemberesan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus selesaikan itu dengan Allah. Kemudian dia bertekad untuk tidak berbuat lagi maksiat. Sebab zarrah akan dihitung. Ma'asyiral muslimin, kalau kita sudah melihat kebakaran, kita tahu bahwa manusia berlarian sana sini, kita sudah bisa merasa kesian kepada mereka itu. Apalagi kalau kita mengalami ini hari kiamat, idza zulzilatil ardh, tidak ada tempat di bumi yang bisa merupakan tempat selamat. Jadi tidak ada tempat pelarian. Lapangan-lapangan terbang sudah tidak bisa dipakai. Laut tidak bisa dijalani oleh kapal. Perahu-perahu sudah pada tenggelam, terbalik semuanya, dan dikeluarkan pula oleh mulut bumi, oleh perut bumi. Tidak ada tempat yang bisa dilintasi oleh orang. Orang itu lari hilir mudik seperti dia jalan di dalam lumpur yang dalam. Tidak bisa jalan. Sudah bisa bayangkan hal ini? Kalau sudah bisa kita bayangkan itu, apa yang harus kita siapkan untuk detik-detik itu? Inilah pertanyaan kita. Kalau kita membaca ayat ini dengan penuh ketenangan dan keheningan. Kalau kita sudah membayangkan. Dan memang itulah harusnya seorang mukmin membayangkan itu. Karenanya Allah tidak membiarkan kita tidak mengingat hal ini. Diberitahu, ini nanti akan kamu alami wahai umat manusia. Lalu ketahuilah bahwa kamu harus berbuat baik sebanyak-banyaknya untuk menemui hari itu. Kata sebagian ulama, ketakutan manusia juga berbeda. Orang yang tidak banyak maksiatnya, tidak banyak takutnya. Sebab dia tahu apa yang akan diperlihatkan kepadanya ini
Fa insyaallah banyak yang baik, banyak yang menggembirakan. Sejak dia masuk dalam kubur, dia sudah diberitahu bahwa insyaallah taala pintu surga sudah kelihatan. Dunia bergoncang, dia kaget saja. Tapi tidak setakut orang yang banyak maksiatnya. Orang yang banyak maksiatnya tidak setakut orang yang syirik. Orang yang syirik tidak takut lagi maksiat daripada orang yang mulhid sama sekali. Tidak percaya adanya Allah. Manusia-manusia inilah tingkat yang paling takut. Paling tidak bisa dibayangkan apa orangnya itu. Bagaimana mukanya. Bagaimana matanya. Bagaimana hidungnya orang seperti itu. Wal'iyadzubillah min dzalik. Sungguh mengerikan, saudara-saudara. Innama yatadzakkaru ulul albab. Memang Allah SWT berfirman, yang ingat seperti ini hanya orang-orang yang diberi oleh Allah akal yang sempurna dan pikiran yang waras. Ingat kepada itu. Ma'asyiral muslimin, yang kedua, judulnya contoh suatu pendidikan kejiwaan. Saudara-saudara, sudah lama kita berbicara tentang pendidikan. Sudah lama kita berbicara tentang bagaimana kita memelihara anak. Di zaman seperti sekarang, bagaimana sampai kepada pendidikan jasmani dan rohani. Tetapi di sini ada satu hadis sahih riwayat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mempercontohkan suatu pasal-pasal dalam pendidikan kejiwaan sebagai yang Anda lihat dalam hadis ini. Terdiri daripada 8 pasal, 8 alinea. Ceritanya begini, Ibnu Abbas pada satu waktu ardafani Rasulullah SAW, berkata, saya digoncengkan oleh Rasulullah SAW di belakangnya, kendaraannya dipakai oleh Rasulullah SAW, ataukah himar ataukah unta. Ibnu Abbas waktu itu anak yang masih kira-kira berumur belasan tahun, 11 atau 12 tahun. Didudukkan oleh Rasulullah SAW di belakangnya. Di tengah ini kendaraan berjalan. Rasulullah SAW tidak melepaskan kesempatan melihat satu belia, anak yang masih baru mau baligh ini, dibiarkan, tidak diberi kesempatan, tidak diberi nasihat. Tapi kesempatan itu dipergunakan oleh Rasulullah SAW sebaik-baiknya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ingat seketika itu, dan diriwayatkan hadisnya yaitu ini. Rasulullah SAW berkata kepada saya, ya ghulam, wahai belia, yakni anak yang masih belum dewasa penuh, yakni di bawah 20 tahun. Kalau 20 tahun sudah namanya pemuda. Muda, ini di bawah lagi, belia. Ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Hei anak, peliharalah Allah. Ingatlah selalu akan tugas kewajibanmu pada Allah. Nanti ia akan memelihara dan menjagamu. Apa yang dimaksud dengan jaga Allah ini? Jagalah kewajibanmu terhadap Allah. Jagalah batas-batas larangan dan batas-batas perintahnya. Jangan kau langgar. Jagalah apa yang kau diberi olehnya. Badanmu, sehatmu, nikmat dan rezekimu. Jagalah baik-baik dalam penggunaannya, supaya itu semua tidak dicabut oleh Allah karena engkau tidak tahu memelihara nikmat itu. Saudara tahu, saudara-saudara, jangan kaget. Anak muda yang bisa jaga dia punya badan, tidak dipakai maksiat, itu anak muda awet badan. Seperti mobil yang ulinya tidak kurang.
bensinnya tidak pernah kering. Itu mesinnya awet. Tanya orang-orang yang mengerti mengendarai mobil. Dan pemuda sejak umur kecil, dia menjaga badannya daripada maksiat. Dia menjaga kekuatan badannya tidak diboroskan di dalam maksiat. Maka Allah nanti kalau ini anak besar, kekuatan badannya, matanya, telinganya, ingatannya tetap awet. Ada orang umur 103 tahun. Dan kebetulan saya sendiri menangi orang itu. Membaca Quran hafal tidak kurang 1 huruf. Jangankan kata orang pikun atau nyanyuk, waliyadzubillah. Nahu itu ingat. Kalau kita baca keliru ditegur. Kamu keliru. Soalnya begini. Semua apa yang melekat pada dirinya di waktu umur 17 tahun masih melekat sampai 104 tahun. Mata melihat Al-Quran tidak pakai kacamata. Kita sekarang sudah pakai kacamata. Lah kalau kita punya mata misalnya kita pakai untuk nonton bioskop, waliyadzubillah, nonton TV, sudah jelas terapas ini mata. Ihfazillah yahfazka. Ini menjaga Allah. Menjaga barang yang diberikan kepadamu oleh Allah berarti kamu menjaga Allah. Menjaga perasaan yang memberi itu menjaga. Itu artinya hifz cara Arabnya. Ihfazillah yahfazka. Jadi semua sudah itu. Sampai inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam hadis yang sahih, al-istihya'u min Allah. Malu daripada Allah itu kalau Anda bisa menjaga kepala seisinya, termasuk mata, telinga, hidung, lidah dan seterusnya, dan perut seisinya. Itu namanya malu pada Allah. Itu menjaga. Kalau tidak bisa menjaga ini, tunggu saja nanti hasilnya. Hasil keteledoran kita menjaga itu. Lihat bagaimana terapasnya nanti. Atau dimacetkan oleh Allah seketika itu. Juga termasuk ihfazillah dalam perutmu. Dalam mengisi perutmu, jagalah Allah. Jangan kau isi dia dengan barang yang haram. Minuman yang haram. Tapi kata sebagian ulama tasawuf, yang paling penting Anda jaga. Yang paling penting Anda jaga. Dengar baik-baik. Yang paling penting Anda jaga. 2. Lidah dan farji. Maaf. Letop. Sampai ada hadis Rasulullah SAW menentang sahabatnya. Sahabatku, coba. Siapa yang sanggup menjaga lidahnya tidak dipakai untuk maksiat, dan menjaga kemaluan dan farjinya tidak dipakai maksiat, saya jamin dia masuk surga. Dalam hadis yang sahih. Sampai begitu sudah top ini. Lah sekarang suara Rasulullah SAW itu berulang kembali. Saya bacakan pada saudara-saudara. Bukan saya, bukan Husain Al-Habsyi yang menjamin saudara masuk surga. Saya tidak berani menjamin. Saya sendiri tidak tahu di mana saya punya tempat. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, ayo, siapa yang menjamin? Ayo angkat tangan. Siapa yang menjaga lidahnya tidak dipakai untuk maksiat? Farjinya tidak dipakai untuk maksiat. Nabi Muhammad SAW menjamin dia masuk surga. Letter-letternya hadis berbunyi sebagai berikut. Man yadman li ma baina fakkai wa ma baina fakhideh adman lahul jannah. Saudara Rasulullah SAW. Siapa yang menjamin benda yang bergerak di antara dua rahangnya ini tidak digunakan melainkan untuk yang diridhai oleh Allah? Dan siapa menjamin bahwa benda yang dicela kedua pahanya itu tidak dipakai kecuali yang diridhai oleh Allah? Maka aku jamin dia masuk surga. Siapa sekarang mau kepingin masuk surga, inilah jalannya. Sebetulnya mudah.
Tidak sampai Rasulullah SAW mengatakan lidahmu copotan supaya tidak dipakai sama sekali. Tidak, alhamdulillah. Kita bisa pakai dalam zikir. Kita bisa berpakai dalam macam-macam berbicara yang baik. Tapi dusta, riba, ngerasani orang, riba, fitnah, itu jangan. Ini yang dilarang oleh Allah. Dan kalau kita dilarang menggunakan alat yang lain itu untuk bermaksiat, maka kita dikasih izin untuk kawin. Alhamdulillah. Tidak sampai tidak digunakan, tapi diridhai oleh Allah. Ini cuma ujian saja, saudara-saudara. Ini satu pertanyaan ujian saja. Bisa menjawab kuat, mempunyai kesabaran atau tidak? Kalau tidak, Rasulullah tidak menjamin kita masuk surga. Bahkan kita pun harus tahu bahwa Allah akan menyiksa kita. Kalau sudah kena siksa, kita tidak kuat. Nanti saya akan terangkan. Seorang gadis mentang-mentang melihat badannya baik, Fattaqillah ayyatuhal bint yahfadki. Jadi ini sebetulnya bukan kena Ibn Abbas tok ini. Ini kena tiap belia, tiap pemuda. Mulai kamu muda, kamu harus jaga Allah. Itu lenggang-lenggang jalan semaunya, buka aurat tidak peduli, ditegur tidak mempan, disindir tidak ngerti. Betul-betul dia mempunyai rai tembok, kata orang sini. Tahu-tahu kena cacar, 2 minggu sudah jadi burik, nangis dia. Waliyadillah. Atau kena matanya ciplos, nangis dia. Mau kemana dia? Apa gunanya dia nangis? Sebab dia tidak memelihara Allah. Kena sebet 1 kali saja dia nelbok, sudah tidak akan pameran. Di saat itu dia berusaha mencari kodum, tapi wahai, sudah kaset. Orang dikasih kekayaan, malah dia pakai untuk ambil perempuannya orang. Dipakai buat zina, dipakai buat jor-joran, dipakai buat judi, dipakai untuk itu, dipakai buat pesta weski-weskian. Tahu-tahu disebet sama Allah SWT, dagangannya macet, tahu-tahu dia kiri, maaf. Terus dia keluduk-kelunuk pergi masjid. Ketika pakai kopiah putih, sholat tahiyatul masjid, duduk di safil awal. Labian coba ini bagus. Ini semuanya hamba Allah yang tidak tahu yahfazillah. Lihat ini pendidik yang terbesar di dunia, Muhammad SAW, mengatakan kepada misanannya, ihfazillah, ihfazillah, ihfazillah. Kau tidak bakal lari daripada dia. Kau kalau tidak menjaga dia, dia nanti akan tahu bagaimana menjadikan kau kalap dan gelisah. Hati-hati, jangan sok mentang-mentang menantang Allah. Yang malu kepada Allah, nikmatnya Allah tidak kurang-kurang. Dan paling puncaknya musibat kalau sudah perempuan yang tidak tahu bagaimana mengenal Allah. Perempuan sudah tidak bisa menjaga Allah. Ini dunia akan bangkrut. Saya bisa membuktikan bahwa semua yang dilakukan oleh laki-laki sebenarnya satu reaksi dan tidak sebesar yang dilakukan oleh perempuan. Dan jangan salahkan Rasulullah SAW mengatakan, Ra'aitun nar fawajadtu aktsara ahliha nisa. Ini manusia kelihatan semua. Dia bilang, saya menyaksikan neraka, namun saya lihat kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Jangan kamu paido Rasulullah SAW. Jangan kamu salahkan. Kamu mesti lihat sekarang akibat-akibat ini apa. Kaum ibu sudah tidak kerasan di rumah. Anak-anak semua pure semuanya. Jadilah masyarakat, maaf, masyarakat teranjalan. Masyarakat acak-acakan. Ugal-ugalan. Tidak malu cumbu-cumbuan di muka orang. Mungkin 12-13 tahun lagi sudah tidak malu cium-ciuman di muka orang di setelah.
Dan lebih sebentar lagi sudah mungkin dipraktekkanlah hayawanisme secara 100%. Kalau ini tidak cegah, tidak cepat-cepat kita cegah. Kalau tidak ada manusia yang ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Berapa kecelakaan sekarang ini? Berapa dunia ini punya kesusahan karena perempuan tidak ada di tempatnya lagi. Maka itu sebab-sebabnya harus kita tutup. Antara sebab-sebab menjadikan perempuan seperti sekarang ini adalah komedi, TV, film-film, majalah-majalah seperti Varia dan majalah-majalah semi cabul dan lain-lainnya. Dulu saudara-saudara saya tahu beberapa teman di dusun-dusun itu tekun. Sekarang di dusun-dusun mau beli pitek untuk memerahkan kukunya dan untuk pakai bibir merah itu sekarang. Buat apa itu? Dia beli itu kalau tidak dipamerkan. Jadi disinilah mamba'al fasad. Karena itu Rasulullah SAW ihfazillah wahfazu aimanakum, sampai sumpah kita juga disuruh kita jaga. Hati-hati, jangan sumpah palsu. Ma'asyiral muslimin, yang kedua, ihfazillah tajidhu amamak, tajidhu tujahak. Hati-hati dan ingatlah engkau pada Allah selalu. Nanti engkau akan menjumpai dia di hadapanmu. Kapan? Di saat kesulitan sedang kamu hadapi. Nanti Allah akan turun tangan membereskan segalanya. Banyak orang akan dilanda oleh kesedihan. Banyak orang akan mengenai musibah. Tetapi itu nanti akan di-switch oleh Allah. Sehingga kita tidak berasa. Sebab Allah membantu kita. Mungkin kita dalam saat-saat mempunyai kebutuhan. Orang datang akan membantu. Itu semuanya Allah yang menggerakkan. Berkat kita pelihara perintahnya, pelihara tidak menerjang larangannya, pelihara hawa nafsu, itu semuanya saudara-saudara beres dunia kita. Aman, tenang, dan seterusnya. Yang ketiga, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Coba-cobalah engkau kenalkan dirimu kepada Allah. Kenalilah Allah dalam saat engkau jaya, dalam saat engkau makmur, fulusmu masih banyak, kedudukanmu masih baik. Kenalilah Allah di saat itu. Jangan terus lupa daratan. Ada orang yang dikatakan oleh Allah, nasullah fa'ansahum anfusahum. Mereka lupa pada diri sendiri. Karena dia kira bahwa harta yang dia miliki adalah cukup untuk 7 turunan. Tahu-tahu tidak sampai dia mati, melainkan dia sudah ngemis. Ini faham banyak melanda orang-orang yang tidak banyak ngaji. Tidak tahu kepada Allah. Tidak tahu tauhid. Tidak tahu konsekuensinya tauhid. Orang muwahhid itu dia tahu, dia memiliki harta karun pun, dia tahu bahwa ini daripada Allah. Dan dia tidak akan simpan, melainkan yang penting untuk dia dan keturunannya. Yang lain dia sedekahkan. Itu orang ngaji. Kalau itu sudah menjadi takabur, wah saya kaya, saya tidak takut. Lantas anak-anaknya juga belajarnya tidak seberapa karena dia tahu ayahnya kaya. Tidak peduli. Itu masyarakat malah semakin bejat. Tidak lama itu orang diputar oleh Allah SWT. Sudah tidak punya. Berapa kali saya bilang saya kenal beberapa teman sendiri. Dalam satu sekolah dengan saya. Hidup bersama saya masih kecil. Akhirnya dia menerima warisan. Dia kaya. Tapi lam yashkurillah. Tidak syukur pada Allah. Tidak menjaga. Tidak memelihara Allah. Dalam perintah dan larangannya. Hari ini dia tidak punya satu rumah pun. Demi yang menciptakan kita semua. Tidak punya satu rumah. Menumpang rumah orang. Saya kalau melihat itu cerita, saya mungkin tidak percaya. Mengingat kekayaannya. Dan saya kenal satu orang.
Di zaman normal dulu dia dapat 10.000 rupiah khulden, 10.000 dari sewa-sewa rumah, tunjungan di mana-mana. Hari ini tidak punya apa-apa, kosong, nol, sebesar gajah. Apa sebab? Lam yahfazillah, tidak kenal pada Allah waktu senang. Maka itu Ibn Abbas dinasihati, ta'arraf ilallahi farraha ya'rifka fi syiddah. Nanti kau juga ada masa sulit. Kalau kau tidak kenal-kenal pada Allah, tidak pernah sembahyang, tidak pernah sholat, tidak pernah menghadap kiblat, nanti kau kaget. Di saat kau sudah waktunya menangis, mencari, tidak dapat bantuan kecuali daripada Allah. Wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwa sesuatu yang bukan untukmu, bukan bagianmu, tidak akan dapat sampai kepadamu. Ada orang yang tidak kenal pada Allah, dia luput dapat keuntungan, dia mau tutup satu barang, katanya wah sudah terjual. Dia sedih, seakan-akan dia itu sudah menentukan takdir. Padahal itu bukan saluran untuk dia. Jadi sudah jelas tidak bisa sampai kepadanya. Biar seluruh dunia jadi maklarnya, tidak mungkin sampai. Biar yang punya itu kasih sama dia, mungkin tidak sampai di tangannya. Sebab bukan untuk dia. Tetapi yang untuk engkau, wa ma asabak, apakah itu segala kebaikan apa tidak baik, itu mesti sampai. Kalau sudah takdir sampai, itu tidak bisa dibantah. Sedang yang harus mengenai engkau, tak ada yang dapat meluputkannya itu. Ada barang mau dijual, orang yang beli itu akan dapat keuntungan. Semua orang kejar, semua tidak dapat. Tahu-tahu jatuh pada tangan si A yang tidak terlalu ngejar. Ini sering terjadi di dunia. Ini namanya wa'alam annama asabat lam yakun yukhti'ak. Dunia ini kalau berusaha supaya saya sakit, tidak akan bisa sakit kecuali kalau itu sakit sudah ditakdirkan oleh Allah. Dunia mengusahakan supaya saya sembuh, saya tidak akan sembuh kalau tidak sembuh itu memang ditakdirkan oleh Allah. Ini pasti dan harus diyakini oleh seorang muslim dan mukmin. Jika tidak demikian, iman kita masih kurang sempurna. Wa'alam anna an-nasra ma'as sabr. Sabar itu apa sih? Sabar itu tahan derita. Itu namanya sabar. Tahan derita tanpa ngersulo, tanpa mengusik-usik masalah Allah dan takdir. Ada orang tahan derita tetapi mulutnya saben hari berbicara kanan kiri, aku iki opo, aku iki anakku ake, sami ini bayaranku. Itu namanya tidak sabar itu. Itu sudah mengadukan Allah Ta'ala kepada teman-temannya sendiri. Seakan-akan Allah SWT itu keliru. Ya apa ya aku iki dianiaya karo Tuhan Subhanahu wa taala. Kayak gitu, tapi dia tidak bicara begitu. Itu salah. Itu bukan sabar. Sabar itu menahan diri, tahan derita tanpa ngersulo, tanpa sambat. Dan ini masalah yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan firman Allah. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Orang yang betul-betul percaya bahwa akan bertemu dengan Allah, berkata berapa banyak umat yang sedikit mengalahkan umat yang besar dengan takdir Allah, dan Allah adalah beserta orang-orang yang sabar. Saudara-saudara, Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada benggolan-benggolan suku Bani Abs, dengan apa kamu perang dengan manusia ini? Apa yang menjadikan kamu jaya terus?
Jawab mereka, sabar. Kami waktu derita dalam perang itu, kami sabar. Kami pegang hawa nafsu kita untuk lari, untuk cepat mendapat kemenangan. Itu kami ladeni itu dengan sepenuhnya, sehingga kami selalu menang. Ma'asyiral muslimin, sabar yang paling berat adalah sabar mujahadatun nafs. Sabar yang paling berat adalah sabar mengekang hawa nafsu. Sudah tahu saudara-saudara apa belum? Ini sabar yang paling berat. Saudara bisa sabar sakit. Saudara bisa sabar kehilangan anak meninggal. Tapi saudara belum tentu sabar bisa mengekang hawa nafsu. Mujahadah ini yang paling berat. Barang siapa yang sabar, dia nanti akan menang. Menang kepada siapa? Menang kepada syaitan. Kalau dia menang terhadap syaitan, dia sudah manusia kamil. Dan siapa yang tidak sabar? Tidak sabar, dia tidak serantan di rumah. Kalau dia perempuan, dia kepingin cepat-cepat keluar. Dia kepingin cepat-cepat dapat jalan. Akhirnya keluarlah dia. Tak sabar. Di sini penuh mujahadatun nafs. Coba setelan hawa nafsumu itu supaya cocok dengan yang dimaukan oleh Nabi Muhammad. Nanti kita merasakan lezatnya hidup. Tiap kita akan dapat jodoh. Tidak ada manusia yang tidak ada jodohnya. Pasti dengan takdir Allah. Sabar sampai menunggu waktunya itu lebih afdal daripada kita memamerkan, lalu orang malah memandang kita rendah. Kalau tidak sebelumnya itu kita sudah disebet oleh Allah, jatuh sakit. Kena malaria tarchiana misalnya, atau malaria tropika, nyangkut utek, sudah gila. Sudah, tidak ada manfaatnya lagi. La jamal wala syai. Tidak ada satu orang mau, satu orang perempuan yang begitu cantik tetapi gila. Walaupun dia pula tambah kaya, gila dan kaya, tidak ada orang mau. Sebelumnya ke situ, marilah kita hati-hati. Nahfazillah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, kata Sayyidina Rasulullah SAW, wa'alam anna an-nasra ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al karb. Dan ketahuilah bahwa kemenangan itu selalu bergandengan dengan kesabaran. So, tidak ada kemenangan kalau tidak ada kesabaran. Kalau orang sudah sabar, berarti sudah topnya sabar, pasti sesuatu itu akan datang, yaitu kemenangan. Coba ikuti terus ini batas kesabaran, sampai kepada batas nanti kita akan kelihatan, inilah garis demarkasinya kemenangan. Dan saya sudah melintasi kemenangan. Misalnya seorang pemuda, puasa. Dia tahu dia kepingin buka puasa jam 10. Kata dia tidak, belum waktunya. Sabar terus. Tahu-tahu dia sudah sebentar lagi, sudah tahu-tahu jam 1:30. Sabar terus, belum waktunya. Sampai tidak berasa sudah buka puasa. Sudah kedengaran suara azan berkumandang dan dia terus senang. Batas kesabarannya sampai di situ. Dia atur sampai dia sampai ke situ. Tidak patah tengah jalan. Begitu juga seorang pemuda. Dia pegang dirinya, dia pegang syahwatnya sampai pada batas di mana dia betul-betul dapat jodoh. Waktu itu dia senang. Dia alhamdulillah tidak pernah memakai apa yang diberikan oleh Allah ini kepada dengan ke arah kejahatan dan maksiat. Girangnya dia bukan main. Perempuan pun demikian. Itu yang dikatakan perkawinan yang mempunyai akibat kesenangan dan kelezatan hidup. Bukan orang yang sudah pernah mengatakan pada dirinya, saya sudah bosan itu, baru dia kawin. Ini namanya orang yang tidak pernah memegang kesabarannya. Nanti kepada kawin ini pun dia akan lepaskan. Tidak juga sabar dia ngempat hawa nafsunya terhadap yang lain. Dan begitulah, begitu terus-terusnya. Itu sebabnya
Imam Ghazali mengatakan pemuda harus kamu jaga, pemudi harus kamu jaga. Kalau sudah sampai 24 tahun tidak pernah mengerjakan maksiat, maka insya Allah dia tidak mengerjakan maksiat. Sabar memelihara, sabar mengatur langkah pemuda itu. Wa anna faraja ma'al karb, dan kelepasan itu selalu berdampingan dengan derita dan keresahan. Bagaimana kita bisa merasakan kelepasan, faraj, kalau kita tidak terkena karb lebih dahulu? Mesti kita kena karb, baru kita tahu rasanya nikmatnya faraj. Orang dalam kesulitan tidak dapat pekerjaan, dia sabar, dia tidak mencuri, dia tidak utang lalu dia tidak bayar, dia tidak ngersulo, dia tidak maki sana maki sini, tetapi sampai batas sabarnya itu dapat pekerjaan. Sesudah dia dapat pekerjaan, maka dia senang dan lega. Pasti dia dapat pekerjaan. Wa anna ma'al usri yusra. Penutupnya, Ibnu Abbas, ketahuilah bahwa ingatlah bahwa kesulitan akan disusul dengan kelonggaran. Tidak, malah dalam hadis yang lain, andai kata kesulitan itu merupakan sesuatu yang masuk dalam lubang, maka kelonggaran itu akan mengejar masuk juga dalam lubang itu sampai mengeluarkan kesulitan. Begitu dalam satu misal hadis yang lain. Lau anna syiddata dakhala juhran la dakhala al-yusru dzalikal juhr hatta yukhrijaha. Saudara-saudara, saya kira sudah sampai akhir penjelasan. Kesimpulan, kita harus mengetahui bahwa derita yang dialami oleh kaum muslimin dan kaum mukminin di mana-mana merupakan seperti api yang memurnikan emasnya. Ini dimasak emas kita ini, supaya kita betul-betul menjadi murni. Kalau kita bisa sabar, kalau kita bisa mengekang, menguasai hawa nafsu kita. Kedua, ingatlah bahwa kita akan masuk pada hari di mana tidak ada siang lagi dan tidak ada malam lagi, yaitu hari kiamat. Hari itu dimulai dengan kegoncangan yang maha dahsyat, sudah tidak ada malam. Kalau kegoncangan itu sampai malam, maka tidak ada siang lagi, sudah habis, penutup siang dan malam di dunia. Matahari sudah berbalik. Sebelumnya itu matahari sudah terbit daripada barat. Itu tanda-tandanya. Nanti akan banyak tanda-tanda hari kiamat. Tapi ini sudah kejadiannya. Penutup hari di dunia. Ingat bahwa kita akan mengalami itu. Untuk itu kita tidak usah takut. Tetapi kita harus bersedia bekal untuk hari itu. Sekian saudara-saudara, mudah-mudahan kita bermanfaat daripada apa yang kita pelajari hari ini. Dan mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Bang ini sudah jelas. Ulama sedunia sudah memfatwakan bahwa itu adalah riba. Riba itu artinya uang bunga yang tidak dibenarkan oleh syariat agama Islam. Tapi memang tidak dianggap apa-apa oleh syariat-syariat lain. Kalau sudah kita hukumkan haram, maka yang menghitung uang di bank, yang menulis, yang menjadi saksi, semua itu juga mendapat haram. Jadi la'anallahu akilar riba wa katibah wa syahidah. Allah melaknat orang yang memakan rente atau yang menulis bahwa saya dengan fulan misalnya menjadi saksi si A sama B makan riba. Ini saya dengan si A itu tadi haram sebab menjadi saksi atau menulis atau melihat dan tidak menegur dan seterusnya. Jelas ini. Bagaimana hadis berikut ini sahih atau dhaif, dan apakah hadis ini terbatas dalam urusan ibadah saja, yaitu man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Ini hadis yang sahih dan tidak mengenai batas ibadah saja, tapi yang lain juga.
Jadi segala sesuatu yang merupakan sesuatu yang baru, yang tidak cocok dengan pokok-pokok usul Quran dan hadis, maka itu dikembalikan pada orang itu, tidak diterima oleh Allah. Misalnya halal bihalal, pakai ada jabatan tangan perempuan dengan laki-laki, ini tidak cocok dengan pokok-pokok usul agama, maka ini tidak diterima oleh Allah. Tidak merupakan amal saleh, tetapi sebaliknya. Hadis ini sahih. Bukan ibadah saja, tetapi muamalah juga. Jelas, saudara-saudara? Sebelum kita tutup, perlu kita ingat bahwa Rasulullah SAW pernah mengucapkan suatu hadis yang bunyinya, la in ishtu ila qabil la asumanna tasu'a wa asyura. Besok ini tanggal 10 Muharram. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk berpuasa hari besok itu. Tak lain karena hari besok ini merupakan hari yang dicatat kemenangan-kemenangan kaum muslimin dan para nabi-nabi pada hari Asyura ini. Sampai orang Yahudi pun puasa hari Asyura. Namun Rasulullah SAW bilang, kamu jangan puasa cuma 10 Muharram saja, tapi puasa 9, supaya kamu tidak menyerupai orang Yahudi. Jadi kita dianjurkan juga puasa bulan ini pada tanggal 9 dan 10-nya. Nabi Allah Musa melintasi Laut Merah, mengalahkan Firaun pada Asyura. Isa diselamatkan oleh Allah daripada tangan Bani Israel di bulan Asyura, di hari Asyura itu. Dan begitulah dicatat oleh sejarah ini kemenangan besar. Mudah-mudahan saya sendiri menganggap bahwa Asyura tahun ini insya Allah merupakan Asyura yang berbarakah lah. Kalau kita umat Islam mau prihatin, artinya mulai bulan ini kita harus nahfadzullah. Biasanya kemenangan itu datangnya kalau Allah dipelihara dalam perintah dan larangannya. Tidak mungkin Allah akan memenangkan hamba-hambanya yang melanggar perintahnya. Tidak mungkin suatu guru akan meluluskan seorang murid yang kertas ujiannya dirobek-robek, tidak dijawab. Ya sudah jelas, kita tidak akan menang-menang kalau kita begini terus. Saya bilang, masalah kecil-kecil saja kita sudah tidak punya apa-apa. Tulisan kita pakai tulisan Latin. Huruf Al-Quran kita sampingkan. Coba, pakaian sudah kita tidak pernah kenal pakaian Islam itu yang bagaimana. Tanya pun tidak sudi. Lantas, apa yang kita pakai sekarang ini, saudara-saudara? Pray hari Ahad. Hari yang dari dulu mula ini praynya orang-orang Kristen karena mereka mau toto-toto pergi gereja. Dulu tuan-tuan besar Belanda waktu menjaga kita, hari Ahad ya tutup semua pabrik-pabrik. Sebab mereka Belanda-Belanda itu mau pergi gereja. Lah kalau hari ini kita juga pray hari Ahad, ya saking kebacutnya kita. Lah mau kita pray hari Jumat. Betul saudara? Kita pergi ngantarkan jenazah di desa-desa itu, nanti di belakangnya ada bendera palang merah, salib. Jadi ini mayit ini diantarkan dengan salib. Salib Yunani itu, palang merah itu. Royal Cross. Kenapa tidak diantarkan dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau bulan sabit merah? Sebab tidak ada larangan internasional kita memakai bulan sabit merah untuk rumah-rumah sakit Islam. Ini poliklinik kita ini Islam. Kenapa tidak pakai bulan sabit Islam? Kok pakai palang merah atau palang hijau? Ini karena kita cuma tiru-tiruan saja. Wa amma tanggalan sudah jangan tanya lagi sudah. Hal-halnya habaib pakai tanggalan Masehi. Ya ini sekarang ini. Jadi semuanya ini saudara-saudara yang menyebabkan kita harus prihatin. Kita mesti kembali
pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memenangkan agama Allah ini. Untuk memenangkan syariatnya. Untuk memenangkan kita punya diri, kita punya kepribadian, kita punya peradaban. Orang kalau tidak punya kepribadian, cuma niru sana, niru sini, tidak akan menang. Saudara-saudara. Betul, saudara-saudara? Jadi kita harus kembali kepada Allah. Konsekuen, kita pakai kita punya tanggalan, tidak pakai tanggalan lain. Kalau mau berhubungan dengan pemerintah, karena pemerintah masih memakai tanggalan umum, kita double. Islamnya kita taruh atas. Jadi 10 Muharram bertepatan dengan 10 Desember di bawah. Bukan sebaliknya. Ini satu percobaan. Kita mesti ingat sekarang tanggal berapa? Muharram. Muharram, bulan 1, Muharram, bulan 1, tanggal 9. Besok tanggal 10. Besok sunnah puasa. Itu mesti ingat terus. Saya dapat satu kiriman tanggalan, kalender. Daripada satu pondok pesantren besar. Muslim. Demi Allah, bulan Islam 1 digelapkan. Tidak ada Muharramnya. Tak buka 1 Januari. 1 Januari tanggal Islamnya tak periksa-periksa, kecil sekali. Saya pakai kacamata baru lihat. Tahu-tahu 2 Safar. Jadi saya ini mesti membuka itu tanggalan, menggelapkan 1 bulan Muharram. Lah kalau dibilang iya sebab Muharram kantil pada tanggal Desember. Lambuk kantilkan lagi kembali ke situ. Kenapa? Keberatan apa dia muat itu Muharram? Pondok besar, saudara-saudara. Dan ahli sunnah wal jamaah. Coba. Inilah yang perlu kita ubah, saudara-saudara. Ini Asyura, ini bulan kemenangan. Dan tidak ada kemenangan kalau kita tidak tunduk pada perintah Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb.